Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mabruri Hamdi, biasa dipanggil Bruri. Saya dari mahasiswa Sistemik Yadika Mangil. Di sini saya akan membahas tentang dasar dari sistem operasi komputer. Mengapa kita belajar tentang dasar dari sistem operasi? Yaitu karena beberapa pengetahuan dasar tentang struktur sistem komputer diperlukan untuk memahami cara kerja sistem komputer. Pengetahuan dasar tentang struktur sistem komputer diperlukan untuk memahami cara kerja sistem operasi, yaitu supaya kita memahami cara kerjanya sistem operasi ini, lalu agar kita bisa memahami lebih lanjut setelah mengetahui dasarnya. Lalu selanjutnya yaitu sistem komputer modern yang serbaguna biasanya terdiri dari satu atau lebih CPU dan juga terdiri dari sejumlah pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Ya, seperti itu. Maksudnya sistem komputer yang saat ini, yaitu bisa disebut dengan komputer modern, ini memiliki lebih dari satu CPU dan memiliki pengontrol perangkat yang ditugaskan untuk mengontrol perangkat tersebut, yaitu melalui bus umum untuk dilanjutkan lagi ke memori bersama. Bus ini sendiri adalah sekelompok lintasan sinyal yang digunakan untuk menggerakkan bit-bit informasi dari satu tempat ke tempat lain. Ya, ini dia struktur arsitekturnya atau arsitektur dari sistem operasi, diagramnya ya. Pengontrol perangkat yang terhubung melalui bus umum yang menyediakan akses ke memori bersama. Maksudnya yaitu setiap pengontrol perangkat bertanggung jawab atas jenis perangkat tertentu. Seperti kita di sini memiliki disk, yaitu dihubungkan oleh disk controller untuk mengatur jalannya ini arus datanya ke memori. Tugasnya ini untuk mengatur arus lainnya seperti ditutup, terus ini melancarkan arusnya ke memori. Ada mouse, komputer, keyboard atau lalu printer. Ini pengontrol perangkatnya itu USB controller sebagai pengontrol perangkatnya. Biasanya kita sebut yang kita masukkan di port USB. Lalu video adapter ini digunakan oleh monitor. Lalu selanjutnya yaitu CPU dan pengontrol perangkat dapat dijalankan secara bersamaan bersaing untuk mendapatkan siklus memori. Untuk memastikan akses yang teratur ke memori bersama, disediakan pengontrol memori yang fungsinya untuk mensinkronkan akses ke memori. Nah, ini maksud yang sudah saya jelaskan tadi, fungsinya dari pengontrol memori untuk mensinkronkan akses ke memori tersebut. Oh ya, sebelumnya CPU dan pengontrol perangkat dapat dijalankan secara bersamaan bersaing untuk mendapatkan memori ini, yaitu CPU bisa menggunakan memori tersebut untuk memastikan. Lalu yang keempat tadi saya ulangi, untuk memastikan akses yang teratur ke memori bersama, disediakan pengontrol memori yang fungsinya untuk mensinkronkan akses ke memori. Nah, ini disk controller, USB controller, dan video adapter ini digunakan untuk mengatur
agar sinkron, lalu lancar untuk mengakses memori bersama. Lalu selanjutnya kita ke slide yang selanjutnya ya. Kita membahas tentang beberapa istilah penting dalam sistem operasi, yaitu bootstrap program atau program awal yang berjalan saat komputer dinyalakan atau diboot ulang atau dinyalakan kembali. Itu disimpan di ROM, lalu harus mencari dan membuat ke dalam memori kernel OS. Lalu yang kedua yaitu interrupt atau gangguan. Terjadinya suatu peristiwa biasanya ditandai dengan interupsi dari perangkat keras atau perangkat lunak, seperti layar biru yang biasanya kita lihat saat terjadi gangguan, atau blue screen, terus ngehang itu. Lalu selanjutnya adalah perangkat keras dapat memicu interupsi kapan saja dengan mengirimkan sinyal ke CPU, biasanya melalui bus system. Biasanya ini gangguannya itu seperti konsleting, overheat, atau mesin motherboard panas, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu system call atau monitoring call. Perangkat lunak dapat memicu interupsi dengan menjalankan operasi khusus yang disebut panggilan sistem. Ini biasanya saat gangguan seperti hang atau not responding, ini akan muncul atau memanggil sistem itu, memunculkan tulisan yang biasanya kita lihat di Windows itu, system is not responding, seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana jika CPU tersebut mengalami atau terganggu atau mengalami gangguan, apa yang akan dilakukan? Ketika CPU terganggu, ia akan menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan akan segera mentransfer eksekusi ke lokasi tetap. Lokasi tetap ini biasanya berisi alamat awal tempat rutinitas layanan dari gangguan itu berada. Maksudnya, saat CPU atau komputer ini mengalami gangguan, seperti saat halnya kita membuka aplikasi seperti Word atau yang lainnya, atau PowerPoint, atau kita main game, itu komputer akan menghentikan yang dilakukan tersebut, yaitu Word tersebut, atau force close atau dihentikan paksa, lalu mentransfer atau menyimpan eksekusi ini di lokasi yang tetap. Lokasi tetap ini biasanya kan yang alamatnya biasanya kita langsung save atau kita simpan saat kita menggunakan aplikasi Word tersebut, seperti ke data C atau yang lain. Lalu yang selanjutnya yaitu layanan untuk menghentikan gangguan akan secara rutin dijalankan setelah selesai CPU melanjutkan komputasi yang terputus. Nah, ini kenapa dilakukan secara rutin atau otomatis? Ini agar supaya saat komputer mengalami gangguan itu akan segera dieksekusi, lalu itu biasanya komputer akan tershutdown otomatis atau matikan otomatis. Nah, saat CPU melanjutkan komputasi yang terputus ini, maksudnya saat kita nyalakan kembali komputernya, kita akan langsung otomatis menjalankan aktivitas yang sebelumnya kita lakukan sebelum gangguan, yaitu seperti Word atau yang lain yang saat kita sebelum gangguan melakukan itu akan muncul kembali secara otomatis. Ya, itu saja yang
apa itu yang bisa saya jelaskan kali ini. Mohon maaf apabila ada yang salah kata atau salah pengertian yang saya sudah jelaskan, karena saya baru mengerti dasarnya dari sistem operasi ini. Ini adalah satu tugas yang telah diberikan oleh dosen saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woke up in your new apartment in your twin-sized bed. Coffee started, don't remember much. All I know is that you talk too much. Time to go. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. You've got those big blue eyes, drive me crazy, make me fantasize about you, baby. And you smell so sweet, like fresh picked daisies. Call me Dahmer, 'cause your heart's so tasty. Ba-ba-dum, ba-ba-dum, ba-dum, ba-da-ba-bum, ba-ba-dum. And I watched you break like glass you shattered. I said it's my mistake, I make things harder. So I tried my best to shut my mouth, but all the thoughts I